Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u at-tabi'iyatu. Warrabi'u utawi ilmu filsafat kang nomor 4, model sing nomor 4 at-tabi'iyatu iku ilmu tabi'iyat utawa ilmu bawaan. Wa ba'duha utai sebagiane tabi'iyat mukhalifun iku nulayani lisarti marang syariat. Wadini lan agama al-haqi kang bener. Fahuwa moko utawi ba'duha jahlun iku hakikate bodho. Walaisa lan ora ana kono apa ba'duha bi ilmin iku tiaran ilmu. Hatta yuradda sehingga ditekakake apa ba'duha fi aqsamil ulumi ing dalem pira-pira bagian ilmu. Jadi sebagian dari ilmu tabi'iyat itu melanggar aturan syariat, melanggar aturan agama, sehingga orang pantas nek disebut ilmu. Wa ba'duha utawi sebagian ilmu tabi'iyat iku bahsun iku membahas mengkaji an sifatil ajsami saking pira-pira sifate jisim. Wa khawasiya lan pira-pira kekhususane ajsam utawa fungsi-fungsi dari jisim. Kayak jantung fungsinya apa, paru-paru fungsinya apa, itu khawasiya. Wa kaifiyat istihalatiha lan carane berubahe ajsam wa taghayyuriha lan berubahe ajsam. Ya, contoh sederhana ya kayak gini wujude kita nggih. Dadi awal mulane mani, kemudian dari mani dadi getih sak kempel, saka getih sak kempel dadi daging sak kempel, terus wujud bean kita niki ya. Itu wa kaifiyat istihalatiha wa taghayyuriha. Dadi proses perubahan jisim. Wa huwa utawi ba'dua iku sabihun nyerupani binadharil atibai kelawan pandangane pira-pira dokter. Illa anna tabiba kejaba setune dokter iku yang dulu ningali kono sapa tabib fi badanil insani ing dalam badane manungsa. Alal khususi secara khusus. Yaiku apa min haitsu yamradu wa yasihu. Min haitsu yamradu saking sekerine lara kuno sapa insan wa yasihu lan sehat sapa insan. Kira-kira fisike menungso iki dalam kondisi lara atau dalam kondisi sehat. Iki dadi fokusnya dokter ngono. Wa hum utawi ahli filsafat. Wa hum utawi ahli filsafat iku yang duruna padha ningali kono sapa ahli filsafat fi jami'il ajsami ing dalam sekabehane pira-pira jisim. Min haitsu tataghayyaru saking sekirine berubah kono apa ajsam wa tataharraku lan dadi gerak kono apa ajsam. Walakin lintibi lan angin tetapine iku tetep kedue ilmu medis, ilmu kedokteran fadlun utawi keutamaan, keunggulan alaihi ing atase ilmu filsafat sing nomor 4 iki. Wa huwa annahu muhtajun ilaihi wa huwa utawi fadlun keistimewaan, keunggulan annahu iku setuhune ilmu tib utawa ilmu kedokteran
Muhtajun iku den butuhake apa ilahi marang ilmu kedokteran. Lawa amma ulumuhum lan anapun utawi pira-pira ilmune ahli filsafat fit tabiiyati ing dalem tabiiyat bawaan fala hajata mongko iku ora ana hajat ora ana butuh iku maujud ilaiha marang ulum pun nggih niki ilmu filsafat sing nomor 4 sing kaitane kalian ilmu tabiiyat nggih. Ilmu tabiiyat itu adalah ilmu bawaan. Kemudian Imam Ghazali mriki menjelaskan bahwa ilmu tabiat itu model loro. Ilmu tabiat model loro, yang pertama adalah ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat. Ilmu yang bertentangan dengan syariat, ilmu yang bertentangan dengan agama, yang mana mestinya tidak layak untuk disebut ilmu. Soalnya bertentangan kalian agama. Jadi sebuah kajian-kajian yang sekiranya di situ kok bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat, itu ora pantas diarani ilmu, karena hakikatnya itu adalah sebuah kebodohan. Padahal ilmu yang dikaji oleh syariat itu adalah ilmu yang mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, salah satu contohnya, di antara contohnya nggih, ada sebuah kajian yang namanya manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Lah, hal-hal yang seperti ini mungkin kalau dalam khazanah kajian pasti dikatakan sebagai ilmu, nggih. Jadi nenek moyang kita itu katanya adalah kera, nggih. Kera jenis sapa modelnya, nggih. Tapi yang jelas ada kajian seperti itu. Lah, kalau itu memang dikatakan ilmu, iku cara kajiane Imam Ghazali, iku secara zahir disebut ilmu, tapi hakikatnya boten pantas diarani ilmu karena bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, atau secara global bertentangan dengan aturan atau syariat agama Islam, sehingga orang pantas diarani ilmu, melainkan itu hakikatnya adalah sebuah kebodohan. Lah, hal-hal yang seperti ini mestinya nggak usah kita perdalam, ya. Wis pokoknya ngerti tapi ora usah kita jero-jerone. Mosok kita rela kemudian nenek moyang kita itu apa ketek. Mau sampean Fatihah terus, kira-kira sampean nek tahlil ya Fatihah, ya. Khususon aba'ana wa ummahatina, itu kan semua nenek moyang kita sebutkan. Lo ujung-ujungnya ternyata dikatakan apa? Kera, kan dia banget gak pantas ya. Kemudian ilmu tabiat yang kedua, yang mriki adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang sifatnya jisim, khasiatnya jisim atau keistimewaan jisim, fungsi dari jisim secara umum. Beda dengan ilmu medis. Kalau Imam Ghazali menjelaskan kalau ilmu medis itu fokus pada jasad ini utawa menungso iki, wong iki lara utawa sehat. Engko nek lorone apa? Kira-kira nek sehat itu bertahan lama atau tidak. Nah itu kalau medis ya. Tapi kalau ilmu tabiat itu gambarannya lebih umum ya. Gambarannya lebih umum. Lah kemudian Imam Ghazali mengatakan meskipun ono miripe karo ilmu medis, tapi ilmu medis itu punya sisi keunggulan, yaitu apa? Yang namanya ilmu medis, ilmu kedokteran mesti dibutuhno. Mulane sampai Imam Syafi'i iku ndawake al ilmu ilmani. Ilmu ya mau loro tok. Ilmu iku mau loro tok. Siji ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Yang pertama adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu fungsinya kaitannya dengan agama kita, koyok salate sampeyan, pernikahan sampeyan, tolake sampeyan, itu adalah ilmu fikih. Itu fungsinya adalah untuk meluruskan agama kita supaya ora tersesat teman-teman. Ilmu yang kedua adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Lah ilmu kedokteran itu manfaatnya adalah untuk fisik kita. Untuk fisik kita. Lah kemudian sebenarnya ilmu tib atau ilmu kedokteran itu sebenarnya mulai zamane sahabat, mulai zamane sahabat atau mulai zamane Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada. Sampai ada komunitas wanita, komunitas wanita zamane Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikut perang, ikut di medan perang. Tapi bukan berarti kemudian beliau itu perang mboten nggih. Beliau itu tugasnya ngobati para tentarane Rasulullah yang dalam kondisi terluka. Iku bagiannya wong wedok-wedok.
Ya, dadi nek ana sahabat-sahabat yang di medan perang kok ternyata terluka, iku kok tek gawa ning perkemahan yang tugas ngobati adalah wong wedok. Jadi memang wanita-wanita zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian memang ahli dalam urusan kedokteran. Bahkan Sayyidah Aisyah piyambak, ya Sayyidah Aisyah, niku dipun terangake kalian para ulama. Sayyidah Aisyah itu nggadahi ponakan jenenge Hisham. Nggih, nggadahi ponakan jenenge Hisham. Hisham kuwi ngajine ning gone Sayyidah Aisyah. Nggih, ngajine ning gone Sayyidah Aisyah. Itu berulang kali Hisham iki memperhatikan perilaku-perilakunya Sayyidah Aisyah. Sampai dalam urusan nek ngobati wong. Soalnya berulang kali Sayyidah Aisyah iku ngobati wong, nek resep iku kok saka Sayyidah Aisyah, iku wong sing tak obati ku waras. Waras semua, boten semua boten nggih. Yo obat-obat biasa niku ya. Akhirnya Hisham niki memberanikan diri tangklet ning gone Sayyidah Aisyah. Kula perhatosake jenengan kok ketingale paham tentang ilmu kedokteran, ilmu tib. Niku langsung dijawab kalian Sayyidah Aisyah. Aku paham ilmu-ilmu yang seperti ini karena dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup dan beliau ngobati wong, resep sangka Kanjeng Nabi ku saya hafal. Ya, ora usah ditulis no Pak Hadi, ya ora usah ditulis no. Jadi beliau itu sudah hafal. Jadi resep-resep yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat beliau masih hidup, itu ternyata Sayyidah Aisyah itu hafal. Lah resep dari Rasulullah itulah yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah. Nek ana wong njaluk tombo ning gone Sayyidah Aisyah, langsung tek wae. Dan anehnya setiap kali njaluk ning gone Sayyidah Aisyah, tek sukane kalian Sayyidah Aisyah, wong sing loro iku waras. Ya. Wes iki kaitannya kalian ilmu medis ya. Jadi ilmu medis itu memang zamannya Rasulullah itu sudah ada. Ya, mulanya sampai wonten kitab yang namanya At-Tibbu An-Nabawi. Ya. At-Tibbu An-Nabawi itu pengobatan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengobatan. Terus kaitannya ilmu tabiat, ya. Ilmu tabiat itu semisal kayak gini ya. Sampean ngarani bahwa duweni nek penyakit nular. Ya, itu namanya diantaranya adalah ilmu tabiat. Pun kalau terangake kaitannya kalian dengan akidah, ya. Kaitannya dengan akidah, kaitannya kalau keyakinan sampean, ya. Jadi dalam Islam, dalam ilmu akidah itu ada panduan ojo sampai kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bawaan atau tabiat. Ya. Artinya tabiat seperti ini ya. Sampean ngarani si A kuwi lara gara-gara ketularan si B lara gara-gara ketularan si C. Dan itu menjadi keyakinan, ya. Menjadi apa? Keyakinan. Ini yang disalahkan oleh Rasulullah. Kalau sampean hanya berbicara normal, wong jenenge penyakit gudeg, yo kadang nular. Tapi ning gone atine sampean kok isih mantep bahwa sing dadekno penyakit itu Allah Subhanahu wa taala, omongan seperti itu enggak salah. Yang salah itu adalah ketika ana wong ngarani bahwa si B iki ketularan penyakit gudike si A. Dan memang keyakinannya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Lah ini yang mulai keliru. Mulanya sampai wonten hadis ikan menjelaskan la adwa wala tiyarata wala hammata wala sofaro. La adwa ora ono penyakit iku nular. Ora ono penyakit itu nular. Wala tiyarota, dan tidak ada sesuatu itu membawa sial. Tidak ada sesuatu itu membawa sial. Jadi semisal sampean kadang engko nek liwat kono ya, utawa pas matane apa biasanya nabrak kucing utawa apa ya, akhirnya membawa apa? Sial. Asli ora ono nggih. Dadi sampean ora saya yakin nggih. Dene kok adatnya ternyata ada, sampeyan sing penting dalam keyakinannya ojo sampai ngilangno Allah Subhanahu wa taala. Lah itu yang diperantas oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu menghadapi sebuah komunitas seperti ini, ya. Jadi mereka meyakini bahwa yang namanya penyakit nular. Memang keyakinannya komunitas tersebut seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak berpengaruh. Ya, sama sekali tidak berpengaruh. Ini yang mulai keliru.
Sehingga Rasulullah mengeluarkan sebuah dawuh la adwa wala tiarota wala hammata wala sofaro. Itu berangkat dari kejadian di mana ada sebuah komunitas yang meyakini bahwa penyakit itu nular, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita umpama ngarani penyakit iki nular, tapi ning gone atine kita umpama kita ditakoki, aslinya sampean yakin ta ora pangeran kuwi ndadekno wong iki penyakitan? Mesti kita jawab yakin pangeran sing ndadekno wong kuwi penyakitan. Lah hal yang seperti ini enggak masalah, karena seringkali kita mengutarakan atau mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kebiasaan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kita tinggalkan. Biasanya kaitannya kalian ilmu tabiat. Bismillahirrahmanirrahim. Faidan mongko ing dalem nalikane mengkono al kalamu utawi ilmul kalam utawa ilmu tauhid soro iku dadi kuno apa ilmul kalam min jumlati sinaati setengah saking jumlahe pira-pira gawean al wajibati kang wajib alal kifayati ing atase kifayah. Maksudnya alal kifayati ing atase kifayah umpama sak desa sing siji wis ana sing paham ya wis, berarti liyane ora entuk dosa nggih. Dadi semisal kajian-kajian tentang ilmu tauhid aku wis paham, sak pucangan iku wis slamet kabeh ngono nggih, ora entuk dosa. Tapi nek sak desa belas ora ono sing paham tentang ilmu kalam ya entuk dosa kabeh, perorangan entuk dosa nggih. Mulane kadang kita itu tertolong barokah wong liya. Dadi sing paham si A tapi sampean ora entuk dosa nggih. Khirasatan krana areng jaga liqulubil awami marang atine wong awam. Liqulubil awami marang atine wong awam. Wong-wong sing yo kan kita-kita jenenge wong awam ya. Antahilatil mubtadiati saking rekone wong-wong sing ahli bid'ah. Antahilatil mubtadiati saking cekro-cekrone utawa rekone wong sing ahli bid'ah. Dadi ngeten nggih. Ilmu kalam atau ilmu tauhid sing ora inti-inti nggih. Nek inti-inti wajib masing-masing dari kita, semisal Tuhan itu satu yaitu Allah, Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak ada nabi setelah itu wajib masing-masing dari kita. Atau istilahnya adalah fardu ain. Tapi untuk yang lebih luas lagi nggih, yang lebih luas lagi. Semisal satu contoh di antaranya umpama kita tek takoki nggih Nabi ngono piro, kita jawab akeh, wis selesai aslinya. Artinya kita tidak dituntut dosa. Kemudian ada aturan dalam Islam bahwa kita wajib mengetahui secara terperinci Nabi 25. Itu dalam panduannya tidak harus sampai hafal kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten nggih. Tapi seandainya umpama sampean ditakoki ngene, Yusuf itu nabi napa mboten? Sampeyan jawab nabi. Ya sudah tahu berarti. Jadi tidak harus hafal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya sampean ditakoki koyo mau, Nabi Yusuf itu nabi napa mboten? Nabi. Ya sudah. Ishak nabi napa mboten? Nabi. Isa itu nabi atau tidak? Nabi. Muhammad itu nabi atau tidak? Nabi. Berarti itu sudah tahu nabi 25 secara terperinci. Meskipun seandainya ada orang disuruh untuk mengucapkan hafal mulai Adam sampai Muhammad, kadang gak hafal lho ya. Tapi ini beda iso. Kadang kolak-walik ya. Tekan Nuh, Soleh, kok balik ning gone Idris, bopol, kolak. Tapi umpama ditakoki, Ilyas nabi napa mboten? Nabi. Ya sudah berarti hafal. Nggih. Jadi sampean kok apal urut mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah keren ya. Keren. Penyebutnya detail apal urut sisan. Wah, keren tenan gitu ya. Pergi kaitannya kalian ilmu kalam. Keren ya ya. Orang-orang ahli bid'ah iku rata-rata yang diserang adalah satu wong bodoh. Nggih, wong bodoh. Iku targetnya memang seperti itu. Wong bodoh. Yang kedua adalah biasanya yang diserang oleh mereka atau yang menjadi target dakwah mereka itu adalah orang-orang miskin. Biasanya wong miskin, wong fakir itu iming-imingi duit.
Nek wong bodoh tidak mikir sithik ora tok akhirnya mantuk-mantuk. Oh, kok pinter tenan sampean biasane ngono nggih. Mulane iki pentingnya ana wong alim nggih. Dadi sak desa ana wong alim ilmu tentang akidah itu penting. Tujuannya apa? Untuk menjaga akidahnya orang-orang awam. Lah, berulang kali saya sampaikan, sampeyan kok nek mempelajari ilmu akidah sebenarnya ora usah jeru-jeru. Sepenting sampeyan ngerti pangeranku siji yaiku Allah. Itu sudah selesai lah kira-kira sing poin-poin saja gitu. Tidak usah yang detail-detail. Semisal kayak gini, yang detail. Ning gone ayat Al-Qur'an iku kan wonten ya dua fauqa aidihim. Ya dua fauqa aidihim iku nek sampean arteni tangane Allah di atas tangane kaum. Tangane Allah di atas tangane kaum. Ya sudah kita artikan seperti itu saja. Enggak usah sampean bayangkan kemudian tangane Allah duweni driji terus duweni kukune dawa-dawa tandende. Ora usah sampean bahas seperti itu. Itu mulai kecelakaan. Nggih. Itu kecelakaannya sebagian komunitas Wahabi itu ya seperti itu. Contoh nggih, ada hadis seperti ini nggih. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail al-akhir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu turun ning gone langit dunya. Nggih. Bahasa hadisnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu turun ning gone langit dunya pada saat sepertiga malam terakhir. Jadi kira-kira ya waktu sahur itu. Kira-kira waktu apa? Sahur. Yang menjadi kajian kita adalah kaitannya mudune Allah. Nggih. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Iku nek cara persepsine, nggih, cara persepsine orang-orang Wahabi, mereka meyakini bahwa pangeran medun ya koyo medune kita. Jadi sampean bayang mawon, sampean medun saka lantai 2 mara ning gone lantai 1 lewat tangga. Ya medune koyo ngene iku. Lah itu yang mulai kriminal atau yang mulai salah yang dilakukan oleh Wahabi. Kalau dari Ahli Sunnah wal Jamaah kan tidak seperti itu. Ahli Sunnah wal Jamaah itu kemungkinannya dua. Satu, pangeran pancen medun. Modele piye mbah? Atau diistilahkan dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah disebut tafwid. Tafwid itu makna detailnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kayak mau ya, kayak mau semisal ya dua fauqa aidin, tangane Allah di atas tangane kaum. Kita yakini wis pokoknya pangeran duweni tangan. Modele piye mbah. Nah itu namanya tafwid. Nggih namanya tafwid atau pasrah. Kita memasrahkan makna detailnya sebuah ayat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Itu madzhab pertama dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Atau yang kedua, madhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang terkenal dengan istilah takwil. Istilah takwil seperti ini nggih. Tadi ada hadis Allah Subhanahu wa taala turun ning gone langit donya. Maksude sing medhun ora kok pangeran, tapi rahmate Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Soalnya kadang nih gone komunitas manusia sendiri itu kadang ada sebuah kata-kata yang sama dengan wujud arti fakta yang berbeda. Tak contohnya ngeten nggih. Umpama kita nyebut wong semisal jenenge Paimin ngadeg. Nggih. Yang menjadi bahasan kita adalah kata-kata ngadeg nggih. Paimin jenenge wong, Paimin ngadeg. Terus aku ngomong, wedhus ngadeg. Nggih. Dadi siji Paimin ngadeg, sing siji wedhus ngadeg. Itu kalau kita berpikir berdasarkan fakta, meskipun kata-katanya itu sama-sama ngadeg, nanti dalam prakteknya berbeda. Nek wong kuwi nganggo sikil loro, nek wedhus nganggo sikil apa? Artinya ada sebuah kata yang sama kita terapkan sama-sama pada makhluk. Hanya saja yang satunya manusia, yang satunya hewan. Itu ternyata secara fakta sudah berbeda. Lah Quran kadang menggunakan istilah yang seperti itu. Pangeran duweni tangan, makhluk duweni tangan. Tapi apakah sama atau tidak? Iku ora usah
Kita jero-jero wis pokoke pangeran duweni tangan model iki wis sembuh ngono. Wis, nggih. Padha nggih. Nah, ayat-ayat yang seperti ini tuh banyak. Nggih, ayat-ayat seperti ini banyak. Lah biasane wong-wong ahli bid'ah itu terlalu mendalamkan urusan seperti ini. Mulanya aku cocok guys, misal di antara yang diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, niku wonten ulama. Wonten ulama niku pengen ngetes kualitas keyakinannya orang-orang Arabi utawa orang-orang primitif tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama mengkaji itu kan biasanya detail. Ya, biasanya detail semisal seperti ini. Kenapa kita tidak layak sebagai Tuhan? Karena kita itu masih membutuhkan yang lainnya. Mosok perkara kok butuh wong liya kemudian diarani Tuhan, kan gak mungkin. Yang layak jadi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada siapapun dan tidak butuh pada apapun. Kemudian ulama, ada seorang ulama itu pengen neliti keyakinannya orang-orang primitif. Wong Arabi kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kemudian piyambake para ning gone perdesaan. Takok. Sampean yakin nek pangerane kono? Tek jawab kalian wong Arabi wong primitif, ya ada. Terus dalile sampean apa dalile sampean? Kemudian orang Arabi ini mengatakan sing jenenge telek iku mesti ana sing nelek. Ya. Sing jenenge telek iku ana sing nelek. Sing jenenge ana telapakan sikil, ya, bekas telapakan sikil mesti ana sing ide. Kemudian ulama itu spontan sadar, oh ternyata semudah itu untuk mencari dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Maksudnya nek ana telek berarti ana sing nelek. Adanya alam ini berarti ada yang menciptakan. Ono ne bekas idean berarti ono sing ngide. Jadi sebenarnya nek cara dawuh para ulama untuk menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ada itu sangat mudah. Sampeyan bayangno mawon sampeyan duweni sapi, duweni wedhus. Jenenge ono telek wedhus ya berarti ono wedhuse. Meskipun wedhus iku ora ning gone ngarepe sampeyan lho. Semisal ono bekas idean sikil, berarti ya ono sikil. Dening sikile umpama ora ning gone ngarepe sampean, itu kan pas ketepaan ora ning gone ngarepe sampean. Biasanya kaitannya kalian ilmu tauhid ya. Dadi ilmu tauhid itu banyak ya kadang jelimet, tapi nek tek pikir ya, nek ora tek pikir ora bakal apa jelimet ya. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ma hadasa lan angin mestine muncul apa dalika mengkono-mengkono ilmu kalam bi hudusil bid'ah kelawan anyare pira-pira bid'ah. Bi hudusil bid'ah kelawan anyare pira-pira bid'ah. Kama hadasat kaya uliye muncul utawa anyar hajatul insani apa keperluane manungsa. Hajatul insani apa keperluane manungsa ilasti jari badrokoti marang nyewa pengawal. Fitorikil haji ing dalam dalan utawa perjalanan haji. Bi hudusi dzulmil arabi sebab anyare dolime wong Arab. Waqat ihim lan begale wong Arab atoriqa ing dalan. Dadi ngene lho, iki kaitane kalian aturan haji nggih. Nggih, dadi syarat haji itu diantaranya kan jalan harus aman. Nggih. Jadi jalan harus aman kayak gini, semisal sampeyan umpama berangkat haji, kok ternyata ning kono kira-kira ning gone dalan sampeyan cegat wong. Nggih. Dan sampeyan khawatir nanti duitnya sampeyan jaluk utawa sampeyan aniaya dan seterusnya, itu namanya jalannya tidak aman. Kalau jalannya tidak aman berarti secara otomatis sampean belum punya tanggung jawab berangkat haji. Meskipun secara keuangan siap. Misal sampean dari duit 1 juta atau piro, kan secara keuangan sampean siap. Tapi karena memang kondisi jalan ternyata tidak aman, maka kita tidak ada kewajiban berangkat haji. Karena salah satu syarat wong te arani mampu berangkat haji ku nek dalane aman.
Ya, dadi umpama sampean ya arep berangkat haji, ternyata ning gone dalan kira-kira cegat musuh sampean. Dan itu rawan, duitnya sampean jaluk utawa nyawane sampean potensine melayang utawa sampean diganggu dan seterusnya, berarti sampean belum dikatakan orang yang mampu berangkat haji. Kalau belum mampu berangkat haji, berarti belum ada kewajiban haji. Oke. Kemudian di sini kaitannya kama hadasat hajatul insan. Kalau nanti kita bisa aman dalam perjalanan haji kok ternyata kudu nyewa pengawal, nggih, kudu nyewa pengawal. Gara-gara ada oknum-oknum bangsa Arab yang melakukan kedoliman, yang melakukan pembegalan di tengah jalan, maka kita wajib nyewa pengawal. Lah hukum wajib nyewa pengawal ini gara-gara memang ada kedoliman yang dilakukan oleh bangsa Arab. Umpama wong Arab kok dalam kondisi tidak melakukan kedoliman, ora begal ning gone tengah dalan, ora malaki wong haji, maka kita tidak punya tanggung jawab nyewa pengawal. Ya, jadi intine hukum wajib nyewa pengawal ketika kita mau berangkat haji itu kondisional. Kalau kondisinya jalan itu normal, tidak ada yang mengganggu, maka tidak ada kewajiban nyewa pengawal. Tapi kalau memang jalan itu bisa aman, kita yang nyaman, dengan cara nyewa pengawal, berarti hukum nyewa pengawal itu hukum wajib. Padha karo ngene iki lho ya. Sampeyan iku wajib nek duweni duit wajib daftar haji. Nggih. Wajib daftar haji. Kenapa kok ini wajib daftar haji? Ya karena memang satu-satunya jalan bagi kita adalah apa? Melalui daftar. Mulane kalau dalam bahasa masa itu sampai dipertanyakan kalau ada orang punya uang semisal 100 juta. Ya, punya uang 100 juta. Itu dia wajib daftar haji atau tidak? Karena daftar haji itu sebagai wasilah untuk sampainya kita ning gone Mekah, maka daftar haji hukumnya wajib. Padha karo teng mriki nggih. Sampai nyewa pengawal iku hukumnya wajib napa mboten? Kalau nyamannya kita itu melalui nyewa pengawal, maka nyewa pengawal hukumnya wajib. Lah hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang baru. Soalnya zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ono Kanjeng Nabi haji yo nyantai mawon. Ya, jadi karena tidak ada kedoliman-kedoliman seperti ini. Apa nyegat Kanjeng Nabi ya kuwalat tenan ya. Walau karo kala lamun ninggalake sapa la robu sapa wong Arab, uduwan lahum ing ngane ngoyone utawa dolime wong Arab. Lam yakun mongko ora ana apa istijarul harasi nyewa pengawal min suruti thariqil haji iku setengah saking pira-pira syarat dalane haji. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono istijarul badroko utawa nyewa pengawal lautaro kalamun ninggalake sapa al-mubtadi sapa wong sing ahli bid'ah hadaya nahu ing ngomong nganggure mubtadi lamaftakara mongko yektine ora butuh kono sapa wong ila ziyadati marang tambahan alama ing atase perkara uhida kang den kawruhi apa ma fi asli sahabati ing dalem mongsone sahabat radhiyallahu taala anhum. Nggih, dadi umpama wong-wong sing ahli bid'ah iku kok ora ngomong sing aneh-aneh, maka kita tidak perlu ilmu tambahan. Cukup apa yang diajarkan oleh para sahabat, nggih. Seperti kemarin saya jelaskan pertemuan yang sebelumnya, karena adanya firqah, adanya kelompok-kelompok atau adanya sekte atau adanya organisasi itu memang modelnya bertahap, nggih, modelnya bertahap. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, itu masih Islam masih menjadi satu, masih jumlatan wahidatan, masih jadi komunitas satu. Kemudian eranya Abu Bakar masih sama, eranya Sayyidina Umar masih sama, eranya Sayyidina Utsman itu 6 tahun pertama, ya, karena Sayyidina Utsman itu menjabat jadi Amirul Mukminin 12 tahun. 6 tahun pertama itu masih dalam kondisi kondusif. Ya, jadi orang Islam masih bersatu menjadi satu. Tapi 6 tahun yang kedua
Cara gampangane kita ya periode yang kedua itu sudah mulai kacau balau itu pemerintahnya Sayyidina Utsman. Nggih. Lah, memuncaknya peristiwa atau fitnah-fitnah pada saat itu yaitu ketika Sayyidina Utsman dibunuh. Ya, Sayyidina Utsman dibunuh dan kapundhute Sayyidina Utsman itu dalam kondisi dikeroyok. Ya, dalam kondisi dikeroyok. Kemudian setelah Sayyidina Utsman, pemerintahan dipegang Sayyidina Ali. Okay. Pemerintahan dipegang Sayyidina Ali. Nah, semenjak Sayyidina Ali ini sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Yang pada saat itu yang punya status jelas, okay, itu dua kelompok. Satu Khawarij, yang kedua Syiah. Khawarij itu adalah kelompok sing ning kono gedhinge karo Sayyidina Ali luar biasa. Gedhinge karo Sayyidina Ali luar biasa. Kalau yang Syiah, ya, yang Syiah itu adalah kelompok sing fanatik karo Sayyidina Ali luar biasa. Sing siji gething luar biasa, sing siji fanatik luar biasa. Ini istilah ahli sunnah wal jamaah belum muncul. Ya, istilah ahli sunnah wal jamaah belum muncul. Jadi periodenya Sayyidina Ali itu yang kelihatan dari sisi statusnya itu satu Khawarij, yang kedua Syiah. Meskipun ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah sudah berjalan, tetapi nama itu belum terbentuk. Nama itu belum terbentuk. Kemudian eranya para tabi'in. Eranya para tabi'in itu kemudian muncul ulama-ulama fikih. Ulama-ulama fikih. Semisal ya diawali oleh Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Itu periode fikih. Jadi salat syaratnya ono piro, rukune ono piro, itu adalah eranya tabi'in. Mulai Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian setelah ulama-ulama fikih itu muncul, baru kemudian ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis muncul. Kenapa hadis kok ulama-ulama hadis kemudian baru bermunculan? Karena gini, hadis itu eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh dicatat. Sampean kan enak, wis duweni kitab terus oret-oret dewi kan oleh. Zamannya Kanjeng Nabi itu nggak boleh. Jadi hadis itu tidak boleh dicatat oleh para sahabat. Itu larangan resmi dari Rasulullah. Lah kenapa Rasulullah kok sampai melarang? Itu alasannya karena Rasulullah itu khawatir nanti sahabat tidak bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis, sehingga Rasulullah melarang hadis ditulis. Tapi dengan berjalannya waktu, pada saat itu pemerintahan negara itu dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Itu Umar bin Abdul Aziz punya pemikiran yang sangat jenius. Pemikiran beliau, hadis ini harus ditulis. Karena sudah banyak ulama yang meninggal. Kalau nanti hadis tidak ditulis, dikhawatirkan nanti ilmu hadis hilang. Kenapa bisa hilang? Karena orang-orang yang hafal hadis meninggal. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengutus sebagian ulama disuruh untuk mencatat hadis. Jadi yang menginstruksikan itu pemerintahan negara, tetapi yang menjalankan adalah ulama. Itu barokah Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya hadis itu ditulis. Nah tadi setelah ulama-ulama fikih itu muncul, kemudian setelah itu baru periode ulama-ulama hadis itu muncul. Kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Wis pokoknya akeh ulama-ulama hadis. Itu setelah ulama-ulama fikih muncul. Nah setelah ulama-ulama hadis ini muncul, kemudian ada problem baru dalam Islam. Yaitu apa? Yaitu kaitannya dengan akidah. Kaitannya dengan akidah. Kemudian muncul dua ulama atau dua tokoh ulama terbesar, yaitu Imam Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Jadi ulama yang merumuskan secara detail tentang akidah itu adalah dua ulama. Yang satu adalah Imam Maturidi, yang kedua adalah Imam Asy'ari.
itu juga berawal karena ada problem tentang akidah yang dimunculkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Oh ya, walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati